Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jomblo bersama saya Didi. Kali ini saya akan membuat scene transition. Scene transition ini adalah transisi antar scene. Waktu kita ubah-ubah scene itu ada efek transisinya. Mungkin kalian pernah membuat game atau aplikasi, waktu kalian pindah scene itu tuh ada delay. Nah, buat ngakalin biar nggak kelihatan patah atau ada delay, kita bisa pakai scene transition ini. Nah, untuk previewnya kita play saja. Di sini saya ada dua scene, ini scene 1, kemudian ini scene 2. Nah, waktu dia pindah dari scene 1 ke scene 2, nah itu tuh kelihatan tidak menarik. Ketika kita menambahkan scene transition, maka dia akan seperti ini. Kita menggunakan zoom transition. Ketika dia pindah scene, dari scene 1 ke scene 2, begitu juga sebaliknya. Ada juga slide transition seperti ini. Tergantung keinginan kita, mau pakai fade transition juga bisa, fade in, fade out, dan kita juga bisa pakai transisi buka tutup seperti ini. Nah, untuk kalian yang nggak sabaran gimana sih cara ngebuat scene transition ini, langsung saja yuk kita buat. Di sini saya sudah ada dua scene 1 dan scene 2. Dan juga di sini saya ada gambar lingkaran dan persegi untuk efek animasi scene transitionnya. Langsung saja kita tambahkan image. Ini kita akan menggunakan lingkaran. Nah, lingkarannya ini kita ganti saja warnanya biar kelihatan. Nah, lingkarannya ini kita ganti zoom saja, karena ini kita akan membuat zoom transitionnya. Setelah itu kita buat animasinya, pilih animation. Kalau kalian belum ada, tinggal pilih window animation. Nah, sekarang kita create. Sini kita buat folder baru, animations. Kita buat lagi folder zoom. Ini itu kita ganti namanya zoom out. Zoom out ini adalah animasi waktu kita play. Jadinya ini itu animasi defaultnya, dia dari besar ke kecil. Jadinya kita record, dia dari besar, ini nggak kelihatan, kita ganti. Dia dari besar sampai nutupin layar. Ini layar ini dia dari segini cukup kayaknya.
kita pakai 16 saja biar nggak ada koma-komanya, biar lebih gampang. Setelah itu di sini kita ganti dia jadi kecil, kita pakai 0. Ketika kita play, nah seperti inilah gambarannya. Udah, sekarang kita buat zoom in. Untuk animasi zoom in sebaliknya dari animasi zoom out tadi, yaitu dari kecil ke besar. Kita record, dari scale-nya kita ganti 0 ke besar. Kita samain seperti zoom out tadi, yaitu skalanya 16. Nah, ketika kita play seperti ini. Nah, animasi zoom out ini adalah ketika kita mau pindah scene, maka animasi zoom out ini akan play, baru dia load scene yang kita inginkan. Oke, udah. Setelah itu kita buat animation transisinya antara zoom out dan zoom in. Nah, di sini kita buat transisi antara zoom out dan zoom in. Kita pilih garis ini, transisinya ini tidak memiliki exit time. Terus untuk durasinya kita pakai 0 karena kita inginkan habis zoom out langsung zoom in tanpa ada durasi transisinya. Sekarang kita tambahkan, nah ini pilih parameter, tambahkan trigger, kita namakan zoom in. Di sini kondisi yang ini ya, zoom out ke zoom in, kita tambahkan kondisinya yaitu zoom in. Sekarang tinggal kita tambahkan script untuk pindah scene-nya saja. Tinggal kita buat folder, script, kita tambahkan script ganti scene, kita namakan ganti scene saja ya. Oke, scriptnya kita tambahkan ke kanvas saja. Ini kita kanvasnya jangan lupa ininya kita ganti ya, yang constant pixel size nya ini kita ganti dengan scale with screen size. Untuk resolusinya kita pakai 1280 kali 720 sesuai dengan resolusi game kita. Hingga kita pakai 0,5. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan script ganti scene kita ke kanvas. Oke, sekarang kita buka di Visual Studio. Karena ini ganti scene, jadinya kita menggunakan scene management. Ini di Unity Engine, scene management. Startnya kita bisa hapus. Sini kita pakai public string nama scene. Habis itu kita animatornya.
Nah, nama scene ini adalah nama scene yang akan kita tuju selanjutnya. Untuk animator zoom anim ini itu adalah yang ini nih. Ini kan gambar zoom kita punya animator. Nah, inilah yang kita ingin ambil. Karena di animator zoom ini kita ingin memutar zoom in ataupun zoom out. Nah, ini loop time-nya kita false in. Jangan lupa biar dia nggak looping. Balik lagi. Di sini kita pindah scene-nya menggunakan tombol spasi. Jadinya tinggal input key down, berikutnya dot space. Ketika kita menekan tombol spasi, dia akan pindah scene. Scene manager, scene. Nah, kita akan pindah scene ke nama scene yang kita tuju. Tetapi kalau cuman kayak gini, maka animasi zoom yang kita buat tadi percuma. Karena animasi zoomnya tidak kelihatan. Ketika kita tekan tombol spasi, dia akan langsung pindah scene ke yang akan kita tuju tanpa menunggu animasi yang kita buat tadi. Nah, biar dia menunggu animasi kita selesai dulu baru dia pindah scene, maka kita butuh enumerator. Jadinya kita buat enumerator zoom transition. Kita namain zoom transition. Di sini kita nunggu menggunakan wait for second. Kita pakai 1,5 second, atau kita bisa menggunakan parameter baru lagi di sini agar kita bisa ganti-ganti lewat inspektor. Nunggu. Nah, di sini jadinya kalau kita mau, terserah kalian mau nunggunya berapa detik, asalkan harus lebih dari animasi zoom yang kita buat tadi. Nah, animasi zoom yang kita buat tadi kan 1 detik. Jadinya nunggunya harus lebih besar daripada 1 detik. Habis itu baru kita panggil scene manager yang tadi untuk pindah scene-nya. Nah, di sini kita play zoom animasi tadi dengan cara zoom in, set trigger. Nah, di sini kan tadi kita sudah buat trigger zoom in. Nah, ini tinggal kita set trigger biar dia ketika ini zoom in-nya kita trigger, maka kondisinya ini tercapai, maka dia akan memutar animasi zoom in. Oke. Zoom in. Nah, udah. Sekarang tinggal kita panggil kelas ini dengan cara start coroutine. Nah, cukup segini saja untuk scriptnya. Sekarang tinggal kita masukkan saja
apa yang harus dimasukkan di sini. Oke, di sini ada nama scene-nya. Ini itu kita ada di scene 1, jadinya kita akan pindah ke scene 2. Habis itu animenya, kita nunggu waktunya itu kita pakai 1,5 detik saja. 1 detiknya untuk animasi, nunggunya 1/2 detik. Jadinya ini tinggal kita copy, soalnya di scene 2 nya kita belum ada, jadinya kita copy ke scene 2. Habis itu kita ganti, karena ini scene 2, kita ganti ke scene 1. Oke, sekarang tinggal kita coba play saja. Oops. Sebelum kita play, jangan lupa di build settingnya nih, scene 1 sama scene 2 nya harus sudah ada. Kalau misalkan kalian belum ada, tinggal kalian drag saja scene 1, scene 2 seperti ini. Kita play. Dari scene 2 kita tekan spasi. Nah, dia ke scene 1 seperti ini. Sudah jadi. Nah, kalau kalian yang ada aneh-aneh, coba dicek di parameternya. Zoom in-nya ini jangan sampai ke trigger duluan. Pastikan dia tidak ke trigger dulu, baru di play. Sekarang untuk PR kalian coba buat slide transition sama fade transition. Kalian coba dulu buat sendiri. Kalau kalian masih belum bisa atau masih bingung, kalian bisa nonton video selanjutnya. Cukup segitu dulu. Terima kasih.